If you're a Christian, and I'm saying this as a Christian myself, Christianity is a dead religion which is confined to the history books. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa kita sampaikan sholawat keselamatan kepada Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya sampai akhir zaman. Sebarkan berita-berita Islam agar selalu muncul dalam beranda depan media sosial kita semua. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. It's a losing religion because you've lost to Islam. That's the future of religion. Kali ini, channel Islam kita akan mengetengahkan suatu perbincangan yang menarik dari pemeluk Kristen, mengemukakan pendapatnya tentang Islam. Channel Islam kita perlu sedikit mengulas untuk sekedar melengkapi informasi tersebut. Seseorang penganut Kristen yang sangat jujur menilai bagaimana Islam yang sebenarnya. Penganut Kristen tersebut bernama Andre, berprofesi sebagai petarung dari negara Inggris. Sebagai pria yang sangat kaya, dia sampai saat ini aktif memberikan sumbangan kepada gereja dengan nilai sangat besar, kurang lebih $20.000 per bulan, atau setara dengan 300 juta rupiah per bulan. And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian church. I donate $20,000 a month to the church in the country I live in. Tapi perhatikan baik-baik apa yang dia katakan. Kristen adalah agama yang telah mati. Itu menurut pendapatnya. Ada beberapa poin yang dia kemukakan. Jika Anda melihat tentang masalah feminisme, maka Islam akan memperbaikinya. Jika Anda memiliki masalah dengan istri yang tidak mematuhi suami, maka Islam akan memperbaikinya. Islam memperbaiki banyak masalah yang dihadapi oleh kaum pria. If you have a problem with feminism, Islam will fix it. If you have a problem with your wife not obeying you, Islam will fix it. Islam fixes a lot of the problems that men are currently facing. Banyak yang menilai kaum perempuan di dalam Islam dianggap rendah. Pikiran sempit seperti poligami, kewajiban berpakaian perempuan yang dianggap tidak membebaskan perempuan untuk berekspresi, tidak adil dalam pembagian waris, tidak boleh menjadi pemimpin, dan lain sebagainya. Mari kita baca teks Al-Quran tentang yang berkaitan poligami. Terjemahan Quran surat An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Turunnya ayat ini bukan untuk tanda petik mewajibkan laki-laki beristri lebih dari satu. Bahkan dianjurkan lebih baik satu jika tidak bisa adil. Ayat ini justru untuk membatasi poligami. Berbagai bangsa sebelumnya praktek poligami tidak terbatas. Poligami ini terjadi di Arab, Yunani, Cina, India, Mesir, juga di belahan bumi yang lain. Demikian pula pemahaman kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam kitab Perjanjian Lama, Nabi Daud memiliki 100 istri, Nabi Sulaiman memiliki 700 istri yang merdeka, dan 300 budak. Para kaisar pada dinasti Han, 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, umumnya memiliki istri dan selir yang mencapai jumlah ribuan. Penguasa Aztec sekarang menjadi salah satu bagian dari Meksiko yang bernama Montezuma II, diceritakan memiliki sekitar 4.000 selir. Lelaki pada masa Arab Jahiliyah memiliki belasan bahkan puluhan istri. Perempuan diangkat derajatnya setelah Islam datang. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad, perempuan yang baru lahir bisa dikubur hidup-hidup. Perempuan bisa dicerai dan dikawini berkali-kali. Menyetubuhi seorang perempuan beramai-ramai. Jika perempuan itu hamil, maka dilakukan pengundian untuk mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandung tersebut. Masa Yunani kuno, harkat dan martabat perempuan teramat sangat rendah. Banyak filsuf Yunani yang mengeluarkan pendapat yang menghina perempuan. Misalnya, Aristoteles beranggapan bahwa perempuan sama dengan budak. Demosthenes memandang perempuan hanyalah alat untuk melahirkan keturunan dan melayani laki-laki. Sementara Plato berpendapat bahwa laki-laki terhormat karena kemampuannya untuk memerintah, sedangkan kehormatan perempuan terletak pada kemampuannya untuk melakukan pekerjaan sederhana tanpa bicara. Setelah Islam datang, posisi perempuan terangkat, dihargai dan diletakkan sebagai seorang manusia yang bermartabat. Perempuan bisa mendapatkan hak waris,
bisa menjadi saksi, dan muncul beberapa doktrin agama yang begitu menghargai perempuan seperti surga berada di telapak kaki ibu, orang tua perempuan adalah orang yang paling layak dihormati dibanding orang tua laki-laki, perempuan adalah tiang agama, dan lain sebagainya. Khadijah radhiyallahu anha, istri pertama Rasulullah SAW, merupakan saudagar yang sukses, sangat berpengaruh dalam dakwah Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha, istri ketiga Rasulullah, mengajar untuk menyebarkan ilmu yang ia miliki. Aisyah merupakan perawi hadis terbanyak dari kalangan perempuan. Beliau meriwayatkan sekitar 2.200 hadis. Aisyah pernah memimpin perang, yaitu perang Jamal. Aisyah seorang pemimpin perempuan yang dihormati. Aisyah dijadikan semacam pimpinan oleh para istri Rasulullah SAW. Hak waris perempuan secara umum memang lebih sedikit, sekitar setengah porsi dibanding hak waris laki-laki. Namun perempuan mendapatkan harta dari para laki-lakinya. Perempuan tidak diwajibkan mencari nafkah sendiri, sementara laki-laki memiliki harta untuk dirinya dan keluarganya. Kapasitas sebagai manusia laki-laki dan perempuan juga sama, nilai derajatnya sama. Yang membedakan kemuliaan seseorang hanya ketakwaannya. Quran Surat Al-Hujurat 13. Kesetaraan laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak meraih prestasi dalam kehidupannya. Seperti firman Allah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Terjemahan Quran Surat An-Nahl 97. Pertanyaannya, bagaimana saat kita ketemu dengan pesan Quran dan hadis yang nampak melemahkan posisi perempuan? Salah satu contoh pesan hadis yang sering disalahpahami menurut Quraisy Shihab ialah, seandainya aku akan memerintahkan seorang sujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ternyata konteks asbabul wurud hadis ini diceritakan bahwa sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal ketika kembali dari Syam dan menghadap Nabi SAW, sang sahabat tersebut sujud kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, "Apa ini wahai Mu'adz?" Mu'adz menjawab, "Aku baru saja kembali dari Syam dan kulihat mereka sujud kepada para rahib dan pendeta-pendetanya, maka aku pun ingin melakukannya untukmu." Disinilah Nabi SAW melarangnya hal demikian dengan bersabda, "Janganlah lakukan itu. Kalau seandainya aku memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya." Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Dalam Islam, perempuan harus mematuhi suaminya, tentu tidak untuk semua hal. Jika suami ingkar, bahkan istri diperbolehkan untuk mengajukan cerai. Laki-laki bertanggung jawab menafkahi keluarganya, akan banyak keluar rumah, sedangkan perempuan sebagai istri tentu akan banyak mengurus anak-anaknya di rumah. Dalam keluarga tentu harus ada anak, bahkan masyarakat tercipta karena adanya keluarga. Jika keluarga tidak mempunyai anak, maka akan musnahlah suatu masyarakat, negara, atau peradaban. Lalu buat apa Tuhan menciptakan manusia? So we have population problems in the West. We have none of the population problems. Society is functioning, and that's what society is. Society starts at the smallest possible group. You have families, and families make a street, and that street makes a village, and that village makes a town makes a city, and that city makes a country. Kecenderungan wanita di negara maju seperti Eropa, Amerika, Jepang, dan lain-lain tidak mempunyai anak. Tentu akhirnya akan menghilangkan peradaban dan masyarakatnya. Perempuan yang mengurus anak-anak bukan berarti terhina. Pekerjaan termulia bagi wanita adalah di rumahnya. Jika perempuan atau istri juga bekerja di luar rumah, tentu akan menelantarkan anaknya. Wanita yang betah di rumah dipuji oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu." Terjemahan Quran Surat Al-Ahzab 33. Alasan wanita lebih baik di rumah menjadi IRT atau ibu rumah tangga karena wanita itu aurat. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya perempuan itu aurat. Jika dia keluar rumah, maka setan menyambutnya. Keadaan perempuan yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya." Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah nomor 1685 dan Tirmizi nomor 1173. Sahih Al-Albani mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Wanita yang terbaik adalah yang taat pada suami, menunaikan kewajiban sebagai istri, dan menyenangkan suami. Adapun wanita karir tidak bisa sepenuhnya memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya. Padahal telah dipuji wanita yang punya sifat baik seperti yang kami sebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai nomor 3231 dan Ahmad 251. Sahih Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih.